Presiden berkantor di IKN Juli 2024, Smart Defense System diterapkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara, Hanek, Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdianto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, jelas Kisdianto, dikutip dari Antara, Minggu, 12 Mei 2024. Menurut Kisdianto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022 hingga 2024. Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan. Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, tegasnya. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN. Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah bangun sistem pertahanan cerdas di IKN. Pemerintah tengah bangun sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sistem ini akan dibangun dengan cara berkoordinasi antar kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Laksda TNI Kisdianto seperti dikutip Antara, Jumat, 8 Mei 2024. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, kata dia. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN. Kisdianto meyakini dengan sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, maka ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya. Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pembangunan kereta bandara IKN masih di tahap studi kelayakan. Berita Ibu Kota Nusantara, (POIKN), mengungkapkan progres terkini proyek kereta bandara di IKN, Kalimantan Timur. Kereta bandara di IKN akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Juru bicara IKN Troy Pantou mengatakan, saat ini proyek kereta bandara di IKN sedang dalam proses studi kelayakan, Feasibility Study, (FS), yang kajiannya dilakukan oleh IKN dan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Untuk hal ini masih proses Feasibility Study, ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Kamis, 9 Mei 2024. Namun dia belum dapat memastikan kapan FS kereta bandara di IKN akan dirampungkan. Lantaran FS belum selesai, dia juga belum dapat memastikan berapa tepatnya nilai investasi yang diperlukan untuk membangun kereta bandara di IKN.
Masih belum sampai ke situ prosesnya, ucapnya. Sementara itu, Kemenhub juga masih belum memberikan penjelasan terkait proyek kereta bandara di IKN ini saat dihubungi Kompas.com. Berdasarkan bahan paparan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono dalam sebuah webinar pada Rabu, 24 April 2024, trase kereta bandara di IKN akan sepanjang 46,06 km. Dengan kereta bandara ini, perjalanan sepinggan Kip dapat ditempuh selama kurang dari 34,6 menit. Proyek kereta api yang rencananya akan dioperatori oleh PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI ini ditargetkan dapat beroperasi komersial pada 2029. Sementara proses konstruksinya akan dilakukan selama 2027 hingga 2028. Adapun estimasi biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kereta bandara di IKN sebesar 3,2 miliar dolar AS, sudah termasuk biaya pembangunan Inmerced dan Approach Tunnel. Sedangkan khusus untuk rangkaian kereta atau lokomotif kereta bandara ini membutuhkan biaya sebesar 121 juta dolar AS. Rangkaian kereta bandara di IKN yang berkecepatan 160 km per jam ini bakal memiliki kapasitas 256 tempat duduk dan 335 penumpang berdiri. Amerika Serikat hibahkan dana untuk pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Republik Indonesia menandatangani perjanjian hibah kota cerdas dengan Amerika Serikat dalam rangka mewujudkan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Smart Forest City pada pekan lalu. Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Berawi, pembangunan IKN merupakan kesempatan langka dalam melakukan pemindahan ibu kota di dunia. Kami mengundang kolaborasi internasional untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota global yang modern dan berkelanjutan. Kami menghargai dukungan hibah United States Trade and Development Agency, USTDA, untuk memfasilitasi kolaborasi antara kedua negara di IKN, ujar Mohamed Ali Berawi. Ali menyatakan apresiasinya atas dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam membangun IKN sebagai kota cerdas. Sementara itu, Direktur USDA Amerika Serikat Enoch T. Ebong menyatakan, dukungan agensinya terhadap pembangunan IKN. Pembangunan IKN adalah pekerjaan yang luar biasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama 20 tahun karirnya pada bidang pengembangan infrastruktur. Nusantara dapat melakukannya dengan kerja dan dedikasi yang sangat baik. Untuk itu, kami berterima kasih kepada OIKN atas kerja keras sehingga kemitraan ini dapat diwujudkan dengan sangat baik dan kita dapat melakukan penandatanganan hibah ini. Hal ini menjadi simbol kerjasama yang kuat di antara kedua pemerintahan, ujar Ebong. USDA merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Forum ini dapat mendukung keberhasilan pembangunan IKN, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktek terbaik dalam pembangunan kota cerdas, serta membuka peluang kerja sama dalam perencanaan dan implementasi, kata Ebong. Selain itu, kerjasama antara Indonesia dan AS terus berlanjut dengan penandatanganan perjanjian hibah sebesar 2,49 juta dolar AS dari pemerintah Amerika melalui USDA. Hibah ini akan digunakan untuk mendanai bantuan teknis terkait usulan penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN. Otorita IKN dan USDA juga sedang dalam proses diskusi lanjutan untuk mempersiapkan kerja sama hibah bagi pilot proyek pembangunan Command Center tahap kedua.